Selamat datang di channel Motivasi Diri. Jika Anda baru pertama berkunjung, subscribe Anda adalah amal bagi kami. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk itu. Motivasi Diri mempersembahkan 10 pertanda bahaya bila engkau sedang berurusan dengan orang yang jahat. Banyak orang di dunia ini yang percaya bahwa sifat manusia pada dasarnya benar-benar baik dan bermoral. Meskipun terdapat beberapa kekurangan di dalam diri mereka masing-masing. Dan itu bukanlah suatu masalah. Namun ada beberapa orang yang karakter dan perilakunya menolak gagasan tersebut sepenuhnya. Kamu mungkin pernah berhadapan dengan individu yang benar-benar egois. Atau seseorang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Di mana dia akan mengabaikan orang lain dan juga perasaan mereka. Hal ini tentunya mencerminkan perilaku moral yang buruk, dan sayangnya, terkadang orang seperti itu sangat licik. Sehingga kita tidak mudah untuk mengenali mereka, tetapi jangan khawatir karena di dalam video ini, Motivasi Diri akan memberitahumu beberapa pertanda kalau kamu sedang berurusan dengan orang yang jahat. Berikut adalah 10 pertanda tersebut. Nomor 1, mereka suka dan sering berbohong. Terkadang demi menjaga kedamaian dan mengurangi kemungkinan konflik di dalam suatu hubungan, orang-orang akan berbohong. Akan tetapi tidak semua orang seperti itu, dan ada individu yang berbohong bukan untuk mencegah pertengkaran, melainkan karena dia memang suka melakukannya. Tipe orang seperti ini suka menciptakan dunia yang penuh dengan cerita khayalan, dan lika-liku yang dilapisi dengan kebohongan. Untuk meningkatkan status sosial dan juga ego mereka. Orang jahat selalu menceritakan sesuatu yang membuat hidup mereka terkesan sangat menarik dan istimewa, seperti misalnya, ada orang yang diam-diam mengagumi mereka. Atau berhasil diterima bekerja di perusahaan besar. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan kebohongan tentang orang lain dan acuh tak acuh dengan siapa yang mereka sakiti dalam prosesnya. Nomor 2, mereka sangat ahli dalam memanipulasi. Segala jenis bentuk pengaruh yang dilakukan kepada orang lain yang baik, yang tampak, maupun yang tidak tampak, melalui pendekatan menyesatkan, dan curang dianggap sebagai sebuah bentuk manipulasi. Orang jahat sangat sering menggunakan taktik ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar mendapatkannya. Mereka mempermainkan pikiranmu dengan cara menimbulkan rasa bersalah tanpa pernah merasa menyesal sama sekali. Yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan adalah fakta bahwa orang seperti inilah yang telah menguasai teknik manipulatif. Dan mereka bahkan mengembangkan taktik yang lebih canggih untuk mempengaruhi manusia dengan cara membuat orang lain merasa kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mungkin mendapatkan kesan bahwa mereka adalah teman baik yang peduli kepadamu, tetapi pada kenyataannya mereka hanya berusaha memanfaatkanmu untuk mencapai motifnya yang tersembunyi. Nomor 3, mereka merasa senang saat melihat kegagalan orang lain. Sementara individu yang sensitif merasa kasihan atas kesulitan atau penderitaan sesamanya. Orang jahat malah merasa senang melihat orang lain gagal dalam mencapai sesuatu. Mereka merasa sangat puas dengan kegagalanmu. Dan yang lebih buruk lagi, mereka diam-diam mengharapkan agar kegagalan itu terus berlanjut selamanya. Jika kamu membiarkan orang jahat mendekatimu, mereka akan segera mulai menjatuhkanmu ke bawah sehingga kamu menjadi lupa tentang seberapa jauh kamu sudah melangkah maju. Mereka akan terus berusaha untuk menggeser perspektif atau sudut pandangmu. Agar kamu melihat segala sesuatu hanya dari sisi yang negatif saja. Selain itu, orang jahat membuat situasi yang buruk menjadi semakin buruk. Karena mereka selalu mempersulit keadaan dengan cara apapun. Kesuksesanmu adalah ancaman besar bagi mereka. Dan mereka akan melakukan segalanya hanya untuk merusak pencapaianmu. Nomor 4, mereka tidak akan melakukan apapun untuk orang lain, kecuali menguntungkan mereka. Orang jahat memiliki kepribadian egosentris dan hanya mementingkan tujuannya sendiri. Mereka akan membantu sesamanya, tetapi jika itu menguntungkan buat mereka,
Jika tidak menguntungkan buat mereka tidak akan mau membantunya. Pokoknya memuaskan diri mereka sendiri terlebih dahulu merupakan prioritas yang paling utama di atas segalanya. Karena mereka pada dasarnya sangat cuek, menginjak-injak perasaan orang lain adalah hal yang biasa bagi mereka, dan mereka tidak pernah merasa bersalah karena melakukan demikian. Satu-satunya hal yang orang jahat fokuskan adalah tujuan pribadinya dan mereka akan memanfaatkanmu dengan cara berpura-pura baik atau peduli untuk mendapatkan hatimu. Nomor 5, mereka memancarkan aura yang negatif. Jika kamu merasakan energi negatif dari seseorang, janganlah mengabaikannya begitu saja. Menurut para ahli psikologis, manusia memancarkan getaran emosional yang meninggalkan semacam residu, dan hal ini memungkinkan orang lain untuk merasakan aura dari diri kita. Lalu ketika emosi atau perasaan saling bertukar di dalam diri kita, kita juga menciptakan medan energi yang mampu mempengaruhi pemikiran orang lain tentang diri kita. Maka dari itu inilah alasannya mengapa kamu sering merasakan aura negatif saat kamu berada di sekitar seseorang yang jahat. Terkadang mungkin akan sulit untuk mampu merasakan energi orang lain pada awalnya. Tetapi jangan khawatir karena intuisi dan instingmu akan mengirimkan sinyal yang memperingatkanmu untuk menjauh dari orang-orang yang jahat. Nomor 6, mereka tidak mau mengakui kesalahan. Hal yang paling sulit dilakukan oleh individu-individu yang jahat adalah mengakui kesalahan. Karena yang mereka lihat mereka merasa tidak pernah berbuat salah. Mengakui bahwa mereka telah melakukan kelalaian tidak dapat diterima bagi diri mereka, karena itu akan menunjukkan simbol kelemahan dan juga ketidaksempurnaan bagi orang jahat. Keadaan psikologis orang jahat didasarkan pada kesimpulan yang tidak akurat, sehingga mereka merasa yakin bahwa jika mereka mengaku salah, maka mereka secara otomatis dipandang rendah oleh orang lain. Ego yang memuncak mencegah mereka untuk mengakui kesalahan. Dan hal tersebut menjauhkan mereka dari tanggung jawab untuk berbuat kebenaran. Nomor 7, mereka penuh kebencian. Orang jahat selalu dipenuhi dengan kebencian di dalam diri mereka. Kebutuhan pikiran serta perasaan orang lain sama sekali tidak relevan, dan sejauh yang mereka ketahui tidak ada yang salah dengan apapun yang mereka lakukan atau katakan. Ketika berada di lingkungan kerja mereka akan mencari segala sesuatu untuk bisa dikomplain seperti atasan, jam kerja, dan bahkan rekan mereka sendiri. Sebagai teman individu yang jahat, adalah seseorang yang paling pesimis dan mereka terus memandang segalanya hanya dari sisi negatifnya saja. Mereka selalu dapat menemukan sesuatu yang buruk tentang dirimu. Baik itu cara berpikirmu, gaya berpakaianmu, warna rambutmu, dan masih banyak lagi hal lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pokoknya mereka suka menghina dan juga bertindak irasional. Tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkonfrontasi mereka karena reaksinya yang meledak-ledak. Nomor 8, mereka menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Menyembunyikan sifat asli mereka adalah hal terbaik yang mampu dilakukan oleh orang jahat. Mereka secara konstan mengubah dirinya tergantung dari situasi yang sedang dihadapinya. Dan karena alasan itulah mereka mengembangkan banyak kepribadian dari waktu ke waktu. Ketika orang-orang dan situasi di sekitar mereka berubah, karakter mereka juga berubah. Tidak hanya itu, mereka juga menceritakan kebohongan yang berbeda-beda kepada setiap individu yang ditemuinya. Singkatnya, tidak ada yang pernah benar-benar mengenali jati diri mereka yang sebenarnya. Nomor 9, mereka merasa sangat berhak akan segala sesuatu. Orang jahat selalu merasa berhak. Maksudnya mereka selalu merasa kalau seluruh dunia berhutang sesuatu kepada mereka. Sudut pandang egosentris yang dimiliki orang seperti ini menciptakan sebuah gagasan yang sangat keliru, yang membuat mereka berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya, baik itu pekerjaanmu, mobilmu, status sosial dan sebagainya. Individu yang jahat menjalani hidup dengan mengharapkan orang lain untuk memenuhi keinginannya, dan jika mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mereka menjadi melodramatis.
Mereka cenderung melebih-lebihkan reaksinya hanya untuk menarik perhatian orang lain. Selain itu, tipe orang seperti ini juga cenderung menunjukkan standar ganda. Contohnya, tidak apa-apa bagi mereka untuk mengabaikan kewajiban dan janji mereka kepada orang lain, tetapi saat orang lain melakukannya mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Nomor 10. Mereka memiliki banyak musuh. Orang jahat seringkali terkesan terlalu ramah pada awalnya sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki banyak orang yang memusuhinya. Salah satu kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah menyoroti betapa baik dirinya, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki teman sejati. Selain itu, kamu akan menyadari bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang siapapun dari masa lalunya. Dalam kisah yang diceritakan, mereka menjelaskan bagaimana dirinya harus berpisah dengan teman lama karena mereka disalahpahami. Namun fantasi yang mereka ciptakan ini pada akhirnya akan berakhir pula ketika masa lalunya berhasil mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Ketika kamu mendengar hal-hal buruk yang dikatakan orang jahat tentang dirimu di belakangmu, kamu akan mengerti alasan mengapa mereka ternyata memiliki begitu banyak musuh. Jika kamu mendapati dirimu sedang berurusan dengan individu yang jahat, pertama-tama tentukan apakah kamu membutuhkannya atau tidak dalam hidupmu. Jika kamu tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya, mungkin hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghindari atau memutuskan hubungan dengan dirinya. Tetapi segala sesuatunya pasti akan menjadi lebih rumit jika kita membicarakan seseorang yang penting bagimu, seperti anggota keluarga, sahabat baik, atau pasangan hidupmu. Harus diketahui bahwa sangat sulit untuk mengubah orang jahat dan sangat tidak mungkin bagi kita untuk bisa memperbaiki karakter mereka secara keseluruhan. Terkadang mereka bahkan tidak cukup sadar diri untuk mengakui bahwa mereka perlu berubah, dan meski begitu jangan pernah biarkan mereka menghalangimu untuk menjalani hidupmu sepenuhnya. Mungkin sekarang sudah saatnya bagimu untuk memutuskan hubungan dengan pasangan yang selalu merendahkanmu, atau teman yang sering berbicara buruk tentang dirimu di belakangmu. Ingatlah kalau kamu selalu pantas memiliki hubungan yang sehat, jujur, dan penuh kasih di dalam hidupmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe. Dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih sudah menonton.